Halo sahabat PFN, kembali lagi di episode terbaru podcast cerita di balik layar. Bersama saya Raka Kakak Praditya yang akan menemani teman-teman semua. Tentunya ngobrol-ngobrol seru dengan berbagai macam orang yang punya cerita-cerita menarik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sosok wanita, sosok serem ya kalau sosok ya. Seorang wanita, seorang gadis cantik. Boleh minta tepuk tangan untuk Devi. Hai semuanya. Halo Devi, apa kabar Dev? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah baik. walafiat. Kayaknya udah semangat banget nih buat podcast kali ini ya. Iya dong. Oh gitu. Ditemani oleh Raka, host kondang kita. Menjilat, biar episode banyak kayaknya. Oke Devi, boleh kenalan dulu ke teman-teman mungkin di rumah? Halo, aku Devi. Di PFN ini sebagai staf keuangan. Umur berapa Dev? Umur 1/4 abad. 1/4 abad. Hitung sendiri ya teman-temannya. 1/4 abad. Oke Devi 25 sih. tahun. 25? Tahun. 25 tahun, masih muda guys, tenang, masih bisa ini dia. Devi, tadi Yuk. kamu menyebutkan kerja di PFN sebagai divisi keuangan ya, staf keuangan ya? Betul. Staf keuangan di PFN, ngapain aja sih Dev? Job desk ya biasanya tuh hari-hari? Kalau aku pribadi ya di staf keuangan di PFN itu biasanya menghandle invoice ke klien, follow up invoice, terus biasanya juga melakukan pelaporan pajak. Ya, Wah, kamu selalu berurusan dengan uang ya. betul. Agak pusing ya Kak ya sebenarnya ya. Tapi kerja di sini sebagai staf keuangan sebelumnya memang berarti kuliahnya Ke akuntansi akuntansi. Kenapa milih akuntansi? karena suka dengan uang. Enggak deh. Oh, siapa yang tidak suka dengan uang ya teman-teman ya? Hampir semua kayak suka dengan uang. Kenapa deh? Awalnya sih aku dari pendidikan akuntansi UNJ sebenarnya. Gelarnya pun bukan akuntansi murni ya. Nah, jadi tuh alasan aku itu waktu itu aku tertarik sama stan. Awalnya karena stan sebenarnya. Aku berusaha untuk masuk stan, tapi ternyata belum Rezeki, takdirnya, belum oh. rezekinya. Akhirnya aku memutuskan untuk coba SBMPTN di UNJ. Akhirnya dapet, terus ya udah karena awalnya sih aku sebenarnya IPA ya, bukan IPS. Tapi karena seru nih kayaknya belajar akuntansi gitu kan. Nggak suka yang hafal-hafalan juga, kayaknya oke deh akuntansi aja gitu. Gara-gara sebenarnya awalnya gara-gara stan tapi nggak dapet stan UNJ tapi tetap akuntansi. Maunya tetap uang ya. Ujung-ujungnya tetap uang guys kalau Devi maunya sebenarnya. Terus masuk PFN tahun 2022 awal 2022 Januari. sebagai staff. Awalnya aku magang. Magang dulu. Oh, banyak ya anak-anak magang di PFN ini ya awalnya ya. Berapa lama magang dulu di PFN? Sekitar 6 bulan. 7 bulan atau 8 bulan deh. 7 bulan atau 8 bulan. Lama juga loh maksudnya magang. Kan banyak magang yang cuma 4 bulan, 6 bulan. Tapi ini sampai 8 bulan. Awalnya masuk PFN, magang, tahu PFN dari mana? Dari sosial media. Waktu itu ada rekrutmen magang gitu kan. Terus coba-coba aja deh nih. Waktu itu kan baru fresh graduate gitu kan. Akhirnya coba-coba deh cari pengalaman magang dulu. Nah, dapatlah di PFN ini. Dan sampai sekarang ya. Oh, nyemplung ya di PFN. Sebenarnya coba-coba doang tapi akhirnya lama. Udah berapa tahun? Berarti hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 8 bulan lah. Hampir 2 tahun. 8 bulan. Terus gimana rasanya kerja di PFN? Seru sih, banyak banget pengalaman yang aku dapat di sini. Tapi aku punya cerita lucu. Kenapa tuh? Awalnya itu aku nggak tahu PFN ini apa. Padahal aku sering lewat daerah sini. Sering lewat daerah sini tapi Bahkan nggak tahu. aku ini pernah magang di Perbendahara Negara di depan STIS. Iya dekat sama PFN ya. Daerah sini. Terus aku pernah juga ke sebelah. Oh iya. Terus aku lewat nih, lewat depan PFN. Cuma terpintas doang dalam hati, ini kantor apa sih gitu kan. Kayak kok semacam bangunan tua gitu, museum bukan gitu ya. Ini kantor apa sih gitu kan. Awalnya aku ngira ini KPI, komisi penyiaran. Bukan penyiaran, apa sih? Apa ya? Yang tahu tolong tulis di bawah ya. Kayaknya kita sama-sama nggak tahu deh.
lupa sensor Lembaga sensor. Ya Mm-mm. ya 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 Awalnya ya. aku kira itu lembaga sensor, Mm-mm, terus baru terbesit gitu dong, ini kantor apa sih gitu mm, kan. mm, Ternyata di 2022 aku apply, ternyata ini tuh PFN, kantor produksi film mm. negara. Mm, mm, mm. Nah akhirnya aku nyemplung dan aku kayak kayak Deja dikasih vu gitu ya. petunjuk lah, ini loh yang selama ini lo tanya-tanya, ini Oh loh ya yang ya selama ya ini ya ya. terbesit dalam Ah, ah, pikiran ah. lo gitu. Jadi kejadiannya itu udah sebelum Devi masuk, kejadian kayak tadi ya. Mm-mm. Tapi maksudnya kita kan sebenarnya relate, mungkin masih nonton dong kita Unyil. Sebenarnya kan kita tahu Unyil gitu ya. Heeh. Cuman kita memang Kita nggak nggak pernah tahu. tahu siapa yang bikin sebenarnya gitu ya. Oke oke. Devi, selama magang sampai akhirnya sekarang karyawan kan berarti ya? Sudah karyawan ya? Sudah karyawan. Pengalaman paling menarik kerja di PFN itu apa sih? Pengalaman paling menarik Mm-mm. tentunya itu tahu gimana sih produksi film itu. Mm-mm. Karena kan ada berapa banyak film, nggak banyak sih. Maksudnya Mm-mm. kayak salah satu produksi film kita Mm-mm. gitu kan. Kayak tahu gimana, oh kalau launching film gini ya. Oh kalau Ah. buat film ini loh yang Mm-mm. banyak Mm-mm. diperluin, kayak Mm-mm. lebih tahu gimana. Terus sering lihat juga kan proses syuting di PFN itu banyak dari Ya berapa ya ya PH-PH. ya. Oh gini ya kalau di industri Mm-mm. kreatif gitu sih. Lebih Tapi banyak. sempat bingung gitu nggak? Maksudnya kan banyak banget berarti istilah-istilah di audiovisual, maksudnya di film lah gitu ya. Yang Devi nggak tahu, terus kayak sempat kayak ini apa sih sebenarnya arti, misalkan contoh reki gitu kan. Kita mungkin Hmm. nggak tahu ya reki itu Mhm. apa misalkan. Itu sempat jadi yang kayak bingung gitu nggak sih? Iya, awalnya sempat bingung kok. Jadi banyak, benar-benar banyak insight dan Mm-mm. pengetahuan yang baru juga dari belajar bekerja di PFN ini. Terus tantangannya, pasti dong ada tantangannya dong. Tantangannya Mm-mm. eh dari bidang pekerjaan dulu kali Mm-mm. ya. Mm-mm. Tentunya kan karena berhubungan sama klien, Mm-mm. tentunya kan pasti ada aja nih pasti miskomunikasi, entah Mm-mm. apa yang direvisi, entah Mm. kliennya yang sulit dihubungin, entah tiba-tiba angkanya berubah gitulah Mm-mm. paling. Terus kalau dari Devi sendiri, bukan dari itunya, bukan dari sisi kerjaan, ada tantangan nggak sih buat Devi? Tantangannya ya apa ya, harus bisa, karena aku juga baru pengalaman di sini, kayak Mm-mm. harus benar-benar open minded banget sih, Mm-mm. karena tentang industri kreatif ini harus banyak menambah wawasan diri sendiri juga biar ya nggak bingung-bingung banget Ya biar gitu. kerjanya bisa Mm, mengimbangi sama mm, teman-teman yang lain ya. mm. Karena kan kerjanya teman-teman di sini juga cukup cepat ya gitu ya. Iya. Hari ini apa, besok tiba-tiba bisa pindah Mm. project, bisa gimana gitu ya. Jadi harus bisa pintar-pintar ngimbangin sebenarnya. Oke oke. Terus ngelihat sekarang industri kreatif ini kan cukup berkembang banget ya gitu ya. Banyak banget karya-karya anak Indonesia, bahkan karya-karya kita juga yang memang sudah jauh lebih baik lah kalau kita bilang. Devi kalau ngeliatnya sendiri gimana tentang industri kreatif ini sebenarnya? Tentang industri kreatif ini tentunya kan kedepannya pasti akan makin berkembang Mm, mm, kan, mm. teknologi juga semakin maju dan keren-keren Mm, mm, dong mm, gitu mm. kan. Nah tentunya PFN kan pasti akan mengimbangi dengan perkembangan Mm, mm. teknologi itu, apalagi di PFN kan banyak banget kayak misalnya podcast, dan Mm, kita mm, juga mm. udah memanfaatkan mengikuti perkembangan zaman gitu-gitu kan. Nah peluang 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 PFN ya. peluang PFN-nya ini pasti akan kedepannya akan makin bagus sih. Makin bagus ya. Karena kita juga di sini sebenarnya kalau teman-teman tahu tadi Devi bilang kita mencoba mengimbangi, mencoba mengikuti teknologi karena kita juga punya XR Studio, Ya betul. podcast kita juga sudah semua robotik gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendukung industri kreatif ini untuk lebih maju lagi. Mm-mm. Lalu Dev, 25 tahun tidak punya pengalaman, awalnya magang di sini sampai akhirnya kerja. Lingkungan kerjanya berarti nyaman dong? Nyaman banget sih. Kalau lingkungannya itu sangat nyaman banget, dan di Mm-mm. PFN itu benar-benar bikin aku belajar banyak hal. Mm-mm. Nggak dari segi keuangan aja, dari Mm-mm. segi industri kreatif, dari segi perfilman, aku juga banyak belajar, banyak banget belajar gitu loh. Jadi kayak Jadi tempat PFN adalah tempat yang paling tepat untuk belajar ya buat Devi ya. mm-mm.
Karena tadi Devi tidak punya pengalaman, akhirnya banyak belajarnya di sini. Mm-mm. Ada kesulitan berarti dah pas awal Tentunya adaptasi? ada lah. Ada ya? Berapa lama adaptasi Dev? Ya 3 bulanan. 3 bulanan berarti pas magang ya? Mm-mm. Oke, Dev, tadi udah ngejelasin tantangannya sendiri, lalu kerjanya gimana aja dan lingkungan kayak gimana. Terus tadi aku sempat salfok sama foto-foto di belakang. Ini foto-foto kamu lagi olahraga ya? Iya, ini tuh waktu itu acara PFN Ultah gak sih kita ya? Bukan ultah. Eh, 17-an. 17-an. 17-an kita ada lomba ya? Iya, itu salah satu lomba bulu tangkis. Ih, atlet bulu tangkis jangan-jangan kamu ini sebenarnya ya? Enggak ya? Bulu tangkis hobi aja sebenarnya. Enggak hobi-hobi banget sih. Terus kamu hobinya apa berarti? Sepedahan. Sepedahan? Hmm. Rajin sepedahan berarti? Ya lumayan lah. Oh, tapi kok nggak pernah sepedahan ke kantor ya? Ya jauh, mohon maaf, rumah Jauh ya? saya Di di mana sih Jakarta rumah? Barat. Oh, ya bisa sebenarnya Dev kalau mau kan. Capek dong. Iya olahraga pagi nggak apa-apa nggak sih? Jauh banget, 25 kilo. 25 kilo? Heeh. Kamu berarti dari sini ke rumah 1 jam lebih? Sejam lah kalau naik KRL. Kamu naik KRL berarti? Mm-mm. Agak PR sih memang ya. Nah ini foto, oh foto rame-rame kita. Hmm. Ini pas aja acara town hall kalau nggak salah ya. Ini memang sebelah kamu agak merem gitu ya. Nggak apa-apa. Lah ini foto dengan Bu Chandra, Iya betul. Direktur Produksi. Kalau di PFN gitu berarti ya? Iya, Antara yang atas dan yang bawah berbaur. berbaur. Oh, itulah salah satu benefitnya sebenarnya kerja di PFN ya. Karena kita karyawannya juga tidak banyak sebenarnya. Jadi itulah salah satu benefitnya. Tuh teman-teman yang mau masuk, mau kayak Kak Devi juga bisa sih sebenarnya ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Selain berkarir di PFN Dev, kamu kan waktu itu pemula juga dan baru masuk dunia kerja. Kira-kira kamu merekomendasikan gak sih teman-teman yang lain misalkan mau magang juga di PFN atau mau kerja di PFN, menurut kamu recommended gak? Recommended. Karena bener-bener di sini tuh kita bener-bener bisa banyak banget belajar. Nggak dari ilmu latar belakang pendidikan kita aja, tapi kita juga bener-bener banyak belajar aspek apapun di sini, terutama khususnya industri kreatif. Nah, apalagi yang mau magang lagi dibuka nih. Oh iya ya? Di Magenta BUMN, dicek PFN lagi buka rekrutmen magang. Wah, nyari anak magang kamu sebenarnya ya? Betul, untuk keuangan tentunya. Oh gitu, Sekalian promosi ya, ya nggak apa-apa tuh teman-teman boleh ya dicek di Magenta BUMN ya. Karena kita lagi cari orang keuangan ya, magang keuangan. Oke, Devi thank you banget. Ini saya sudah mendapatkan sudah dipanggil-panggil oleh atasan Anda. Kayaknya Anda harus segera mengakhiri podcastnya. Thank you banget Devi udah mampir ke podcast. Kita ngobrol-ngobrol lain di episode nanti lagi ya. Oke teman-teman, yang mau syuting podcast, kita sebenarnya menyewakan studio ini untuk teman-teman bisa pakai untuk program teman-teman atau konten teman-teman. Semua sudah include ya. Jadi kalau tertarik nanti saya kasih nomornya di bawah untuk coba tanya-tanya dulu aja. Ini kita kolaborasi sama Vitu Indonesia Edvisi 8. Oke, mungkin itu episode kali ini. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat cantik dan masih muda ini. Jadi teman-teman boleh nanti kalau mau cari-cari Kak Devi datang aja ke PFN. Gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa dong. Gak apa-apa ngobrol-ngobrol Kak Devi. Oke teman-teman, saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat mengucapkan bye-bye.